Dia merasa hal itu adalah hal yang normal dalam kehidupan, bahwa orang yang lebih superior akan menekan orang yang inferior. Sehingga dia juga akan melakukan hal yang sama kepada orang yang lebih inferior daripada dirinya. Hai, halo semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Buat yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Joy dan profesi saya adalah sebagai seorang hipnoterapis. Beberapa hari terakhir ini, saya lagi buka-buka file lama klien untuk saya pelajari dan saya rapikan kembali. Nah, dari membuka file-file lama ini, saya jadi menemukan sesuatu yang menarik banget yang saya notice, bahwa sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya penyebab dari permasalahan klien-klien ini adalah dari masa kecil atau masa anak-anak mereka. Dan ini meliputi 80-90% kasus. Dan ini juga permasalahan ini nggak memandang usia, yaitu dari mulai remaja, dewasa awal, bahkan sampai yang sudah jompo. Dan seperti permasalahan nggak pede, mudah marah, bully, cemas, insecure, dan lain-lain itu ternyata sumber penyebab masalah utamanya yaitu dari masa kecil yang nggak menyenangkan atau nggak sehat. Contohnya, ada klien yang nggak pede, ternyata ketika digali lebih dalam penyebabnya adalah ketika masih kecil dia direndahkan oleh orang tua, lingkungan sekitar, guru, dan lain-lain. Lalu ada klien yang dia akhirnya menjadi pembuli dan mudah marah. Setelah kita gali lebih dalam, ternyata penyebab masalahnya adalah ketika masih kecil, anak ini sering mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal dari orang-orang atau lingkungan sekitarnya. Dan ada juga yang justru dia menjadi pembuli karena sebelumnya dulunya dia pernah dibully, akhirnya dia sekarang menjadi pembuli sebagai tindakan balas dendamnya. Ada juga klien yang mengalami stres dan cemas yang berlebihan. Setelah kita dalami, ternyata permasalahannya adalah karena tuntutan yang terlalu keras dan terlalu tinggi dari lingkungan dan orang tuanya. Ada juga klien yang merasa dirinya nggak berharga, dia nggak menghargai juga dirinya sendiri, yang akhirnya kita ketahui bahwa dia sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dari pengamatan saya, hal yang dialami ketika kecil itu akan umumnya menjadi pondasi dasar bagi subconscious seseorang. Intinya, pengalaman masa kecil akan mendikte tindakan ketika usia dewasa. Secara teori, apa yang dilihat dan didengar oleh anak sejak janin sampai usia 12 tahun itu akan diterima sepenuhnya, menjadi panutan, dan menjadi sumber kepercayaan di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang yang senang membuli, dia akan merasa tindakannya benar. Karena apa yang dia lihat dan rasakan, yaitu kekerasan fisik dan verbal, dia merasa hal itu adalah hal yang normal dalam kehidupan, bahwa orang yang lebih superior akan menekan orang yang inferior. Sehingga dia juga akan melakukan hal yang sama kepada orang yang lebih inferior daripada dirinya. Sejujurnya, saya merasa sedih setiap kali mendengar cerita masa kecil klien yang mengalami kekerasan verbal maupun fisik. Saya juga merasa sedih ketika melihat dan mendengar anak yang diperlakukan dengan kasar oleh para orang tua mereka. Atau orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika hamil, janinnya diaborsi. Atau kalaupun anaknya lahir, maka anak itu tidak akan diurus atau dipedulikan dengan baik. Hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan anaknya menjadi anak yang bermasalah atau dia bisa merasa dirinya tidak berharga. Saya nggak bilang semua yang hamil di luar nikah itu tidak bertanggung jawab pada anaknya, tetapi
Memang ada orang-orang yang tidak menginginkan untuk punya anak, tetapi kehamilan itu terjadi. Mirisnya, kondisi kejiwaan seperti ini sangat banyak sekali ada di sekitar kita. Kalau kita perhatikan dan sadari, tingkah laku orang-orang semakin menyeramkan dan rasa perikemanusiaannya semakin terkikis. Makin marak orang-orang yang melakukan prank yang menyakiti orang lain. Prank ojol, prank sampah, prank menjatuhkan orang dengan disengkat, dan lain-lainnya. Bahkan saya pernah melihat orang yang disengkat itu jatuh terjengkang dan tidak sadarkan diri. Atau kasus-kasus pembulian di sekolah dan pendidikan-pendidikan tinggi. Saya sering melihat dan mendengar anak-anak yang hanya diurus tapi tidak dididik. Bukan berarti orang tuanya nggak sayang sama anak-anaknya, tapi saya rasa mereka nggak tahu bahwa pemenuhan kebutuhan anak itu bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan fisik saja, seperti pakaian, sekolah, makanan, kalau nilainya jelek dikasih les, tapi juga pemenuhan kebutuhan mentalnya, seperti moral, akhlak, berperilaku, cara berpikir, bagaimana menghadapi kegagalan, dan hal-hal lainnya. Kita sebagai para orang muda, orang tua muda, dan anak-anak muda lainnya yang suatu saat akan punya anak, apakah kita mau anak-anak kita untuk mengalami hal yang sama seperti kita? Apa kita mau Indonesia nggak maju-maju karena mental manusia-manusianya nggak sehat? Mau jadi apa negara Indonesia kita kalau manusia-manusianya tidak punya empati dan berbelas kasihan sama orang lain? Saya pengen mengajak kita semua untuk yuk kita mulai berbenah diri. Langkah awal untuk berbenah diri yaitu kita melakukan refleksi diri. Apakah saya sudah menjadi orang yang baik atau saya hanya sok baik? Gimana sih attitude saya selama ini? Apakah saya menjadi orang yang bertanggung jawab? Atau saya hanya menyalahkan orang lain aja? Apakah saya masih menyimpan dendam-dendam? Dan kapan saya mau mulai untuk melepaskan dendam-dendam tersebut? Gimana sih pandangan saya mengenai masa depan? Pesimiskah? Terpaut masa lalu kah? Dan mulai kapan kita mau belajar untuk berani menghadapi masa depan dan melepaskan trauma-trauma masa lalu? Percaya deh, kalau kita jadi orang yang lebih baik, maka generasi anak kita dan generasi-generasi selanjutnya pasti akan menjadi lebih baik juga. Untuk para orang tua, ingat baik-baik bahwa anak mencontoh orang tuanya. Jadi kalau anak tidak baik, maka itu adalah cerminan dari orang tua. Jadi yuk kita mulai berbenah diri supaya kita bisa menjadi role model yang baik untuk anak-anak kita. Kalau buat kamu, apakah pengalaman masa kecil kamu sangat mempengaruhi keadaan kamu sekarang? Dan gimana sih pendapat kamu tentang fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi sekarang ini? Komen di bawah ya. Dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan mengenai hipnoterapi atau mengenai masalah-masalah kalian dan hal-hal lain yang ingin ditanyakan ke saya, kalian bisa email ke joypilabella@gmail.com. Dan saya akan taruh juga emailnya di description box di bawah. Buat kalian yang udah klik dan menonton video ini, terima kasih. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang mendapatkan pesan positif ini. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye!